Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina. Saya dari Prodi MSDP. Baik, yang terhormat Ibu dosen pengampu beserta teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya, yaitu pembuatan sebuah makalah yang berjudul Konsep dan Teori Sel beserta Struktur dan Fungsinya. Baik, yang pertama ada bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Dalam biologi sel, sel ini merupakan materi paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun bagi seluruh makhluk hidup. Teori ini disampaikan pertama kali oleh Robert Hooke. Ia merupakan ilmuwan dari Inggris dan pada tahun 1635, saat itu ia sedang mengamati suatu irisan pada kulit batang pohon ek dengan menggunakan mikroskop yang perbesarannya 30 kali lebih besar. Nah, teori sel bagi unit kehidupan baru diberikan rumusan hampir 2 zaman setelah itu oleh Matthias Claiden dan Theodor Schwann. Dua orang ini merupakan ahli dari Jerman, yang Matthias Claiden ini seorang ahli botani dan Theodor Schwann ini merupakan seorang ahli zoologi. Selanjutnya, sel dikaji dalam cabang biologi yang disebut dengan biologi sel. Nah, sel ini dapat berkembang biak dengan cara membelah diri, atau bisa juga disebut dengan secara mitosis. Selain itu, sel juga mengandung materi genetik, yaitu materi penentu sifat-sifat makhluk hidup, maka sifat makhluk hidup dapat diwariskan kepada keturunannya. Baik, yang kedua ini ada tujuan dari pembuatan makalah, yaitu untuk mengetahui struktur dan fungsi sel, mengetahui komponen kimia penyusun sel, mengetahui perbedaan dari sel prokariotik dan sel eukariotik, dan mengetahui perbedaan antara struktur sel hewan dan tumbuhan. Manfaat dari pembuatan makalah ini sendiri adalah agar kita dapat memahami struktur dan fungsi bagian-bagian sel, kita dapat memahami komponen kimia penyusun sel, kita dapat memahami perbandingan struktur sel prokariotik dan sel eukariotik, dan kita dapat memahami perbedaan dari sel hewan dan tumbuhan. Baik, yang kedua ada bab 2 pembahasan. Nah, di sini pembahasan ini adalah dari pengertian sel. Nah, pengertian sel ini sendiri tadi sudah dijelaskan pada latar belakangnya, yaitu sel itu merupakan unit terkecil yang paling sederhana, yaitu merupakan sistem bagi penyusun semua makhluk hidup. Nah, sel itu terdiri dari beberapa bagian, dan bagian-bagian sel inilah yang disebut dengan struktur sel. Nah, organisme yang terdiri dari satu sel ini disebut dengan uniseluler, dan uniseluler ini terdapat pada semua jenis bakteri seperti amoeba, ragi, dan paramecium. Nah, organisme yang memiliki lebih dari satu sel itu disebut dengan multiseluler. Multiseluler ini terdapat pada hewan dan tumbuhan. Baik, struktur sel itu ada beberapa, ya, seperti membran sel, dinding sel, protoplasma, nukleus, sitoplasma, sitoskeleton, dan mikrotubulus. Dan masing-masing dari struktur sel ini mempunyai fungsi tersendiri, seperti contohnya pada nukleus. Nukleus ini berfungsi mengendalikan semua proses metabolisme. Dan seperti membran sel itu adalah lapisan terluar yang menjaga komponen sel lain. Baik, yang ketiga ada komponen kimiawi penyusun sel. Nah, dalam komponen kimiawi penyusun sel ini terdapat 2 macam, yaitu organik dan anorganik. Organik ini sendiri tersusun oleh karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Nah, karbohidrat ini berfungsi sebagai pembentuk sel, protein berfungsi sebagai penyusun membran sel, lemak
berfungsi sebagai komponen utama penyusun sel, dan yang terakhir itu ada asam nukleat, yang di dalam asam nukleat ini mengandung DNA dan RNA yang mengatur pewarisan sifat dan sintesis protein. Nah, pada sistem anorganiknya terdapat air, vitamin, dan mineral. Air ini sendiri berfungsi sebagai pelarut, vitamin ini berfungsi sebagai mempercepat reaksi kimia, dan mineral berfungsi sebagai aktivitas metabolisme. Nah, selanjutnya ada perbedaan dalam sel prokariotik dan sel eukariotik. Kedengarannya seperti sama, tetapi dia tetap berbeda. Prokariotik ini adalah sel tunggal yang ukurannya itu dari 0,1 hingga 5 mikro saja. Dan sedangkan eukariotik ini adalah terdapat dalam multiseluler yang ukurannya itu 10 hingga 100 mikrometer. Nah, berikut yang terakhir ada perbedaan sel hewan dan tumbuhan. Perbedaannya itu adalah bahwa sel tumbuhan itu lebih besar daripada sel hewan. Dan sel hewan itu tidak seperti sel tumbuhan yang memiliki kloroplas, dinding sel, dan vakuola. Dan yang terakhir, sel hewan itu hanya punya struktur yang tidak ada di tanaman, seperti sentriol. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, kesimpulannya di sini dapat kita ambil bahwa sel itu merupakan sebuah unit penyusun semua makhluk hidup, dan semua yang dilakukan oleh makhluk hidup itu tersusun dari sel-sel tersebut, dan pertama kali ditemukan oleh Theodorus dan pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1635. Dan sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.